semuanya, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini, kita akan membahas dampak eksploitasi pertambangan batubara di Indonesia dari berbagai sudut pandang mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Iya, jadi pembahasan kita hari ini akan komprehensif banget nih. Kita akan melihat bagaimana pertambangan batubara mempengaruhi lingkungan, masyarakat, ekonomi, bahkan cara kita menyampaikan informasi dengan kalimat efektif. Nah, kalau begitu kita mulai dari geografi terlebih dahulu ya. Dari sudut pandang geografi, pertambangan batubara, khususnya tambang terbuka, mengubah benteng alam secara signifikan. Hutan dibuka, tanah dikeruk, dan kontur permukaan bumi berubah drastis. Lubang galian yang ditinggalkan disebut void. Kalau tidak direklamasi, void ini bisa menjadi genangan air asam tambang yang mengandung logam berat. Air tersebut dapat mengalir ke sungai dan merusak daerah aliran sungai. Selain itu, emisi dari pembakaran batubara juga meningkatkan gas rumah kaca. Dampaknya terasa pada perubahan iklim, pola hujan, suhu, hingga risiko bencana seperti banjir atau kekeringan. Oke guys, sekarang kita akan melihat dari sisi ekonomi. Batubara memang sangat penting bagi Indonesia. Batubara menjadi sumber energi industri, pembangkit listrik, serta menambah devisa negara melalui ekspor. Tetapi ada yang disebut biaya eksternal, yaitu kerugian yang muncul akibat kerusakan lingkungan dan kesehatan yang tidak diperhitungkan dalam harga batubara. Masyarakat sekitar tambanglah yang sering menanggung biaya ini. Karena itu, perlu ada keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Batubara tetap bisa dimanfaatkan, tetapi pemerintah dan perusahaan harus mulai mempersiapkan transisi energi dan mengembangkan energi terbarukan. Guys, kalau dari sisi sosiologi gimana ya? Nah, aktivitas pertambangan membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat sekitar tambang. Masalah yang sering muncul adalah konflik lahan. Ketika masyarakat merasa hak mereka diambil atau mereka dipaksa relokasi, terjadilah disorganisasi sosial, yaitu kondisi ketika nilai dan norma masyarakat mulai terganggu. Bukan hanya itu, masuknya pendatang atau pekerja dari luar juga mengubah dinamika sosial di beberapa wilayah tambang. Tingkat kriminalitas meningkat, tekanan psikologis muncul, dan ketertiban masyarakat menjadi sulit dipertahankan. Sekarang kita masuk ke aspek bahasa Indonesia. Dalam menjelaskan isu pertambangan, kita harus menggunakan kalimat efektif agar informasi lebih mudah dipahami. Kalimat efektif itu jelas, langsung ke intinya dan tidak bertele-tele. Contohnya, air asam tambang mencemari sungai dan merusak ekosistem. Penggunaan istilah tepat juga membantu. Contohnya, eksploitasi, pemanfaatan yang berlebihan, reklamasi, pemulihan lahan bekas tambang, degradasi lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, gas rumah kaca, gas yang menyebabkan pemanasan global. Penjelasan menjadi lebih akurat saat istilah digunakan dengan benar. Dari seluruh sudut pandang tadi, jelas bahwa pertambangan batubara harus diawasi lebih ketat. Reklamasi harus jadi kewajiban, bukan pilihan. Pemerintah juga harus menegakkan aturan lingkungan secara konsisten. Dan yang paling penting, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar dampak sosial dan lingkungan bisa diminimalkan. Oke guys, itulah pembahasan lengkap tentang dampak eksploitasi pertambangan batubara di berbagai mata pelajaran. Semoga pembahasan ini membantu kalian memahami isu secara lebih menyeluruh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.